Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Oke, kali ini kita belajar tentang materi gerak lurus ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan melalui Zoom kemarin, bahwa kita akan mempelajari tentang gerak lurus ya. Dimana gerak lurus itu kita akan belajar tentang ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, juga nanti ada gerak vertikal ke atas dan juga ke bawah. Oke, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu konsep dasar dari gerak lurus itu sendiri. Jadi ada kedudukan atau posisi, kemudian ada perpindahan, kemudian ada jarak. Nah, itu konsep dasar untuk mempelajari tentang gerak lurus. Oke, dari yang pertama dulu tentang kedudukan atau posisi dengan dilambangkan itu adalah X, atau bisa juga S, atau bisa juga R ya. Jadi kedudukan atau posisi itu adalah letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Dimana misalnya di sini saya buat garis dengan memiliki rentang nilai di sini dengan sebagai titik C-nya itu adalah acuannya. Jadi kalau kita fokus ke titik C, misalkan kita nih ada di sini di titik C ini. Nah, berapakah posisi ketika kita di titik A dan juga berapakah posisi ketika di titik B? Berapa juga posisi kita ketika kita ada di titik D. Sedangkan awal kita atau acuannya itu kita pertama ada di titik C. Oke, yang pertama kita tentukan posisi kita ketika ada di titik A dengan awalnya kita ada di titik C. Berarti kan kita atau istilahnya kalau kita yang ada di sini kita melangkah ke arah kiri ya kan. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kan ke arah kiri dan gunakan konsep vektor di mana kalau ke arah kiri itu negatif. Makanya di sini posisi di A atau XA itu nilainya adalah minus 7 seperti itu. Kemudian ketika di titik B, berarti XB ya, posisi di B itu juga tetap kita acuannya di titik C dulu. Lihat kita berada di sini, berarti kita melangkah sebanyak 1 2 3 langkah. Artinya di sini posisi di B-nya adalah minus 3 karena arahnya ke kiri seperti itu. Nah, yang terakhir posisi di D berapa? Nah, awalnya acuannya di sini di titik C, berarti kita langkah 1 2 ke kanan. Ke kanan itu plus. Jadi XD atau posisi di D-nya adalah 2. Nah, itu contoh dari menentukan posisi gitu ya. Nah, ada lagi, misal sebuah partikel berada pada koordinat kartesian X, Y, Z. Jadi kita tidak hanya mengenal dua istilah koordinat kartesius yang searah X dan searah Y, tapi ada juga yang searah Z. Jadi ini tuh 3 dimensi namanya gitu. Nah, jadi ada yang searah X berarti ke kanan, searah Y ke atas, searah Z ini ke arah barat daya ya berarti ya, sini. Nah, kemudian vektor posisi partikel ini itu dapat dinyatakan dengan RP atau dimana ini adalah posisi P ya, ini titik P-nya kan, P itu maksudnya nama titiknya, R itu posisi P atau RP itu adalah X, I ditambah Y, J ditambah ZK. Jadi X, I ini adalah vektor basis, di sini bawahnya ada keterangannya ya, dimana I, J, K adalah vektor basis arah sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi kalau X itu vektor basisnya I, Y vektor basisnya J, Z vektor basisnya K. Makanya penulisannya vektornya adalah XI plus YJ plus ZK. Seperti itu. Nah, itu tentang kedudukan atau perpindahan atau perpindahan itu adalah besaran vektor, namanya berpindah berarti punya arah. Jadi dia masuknya ke besaran vektor yang besarnya hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kalau ingin mengetahui nilai perpindahan itu tinggal menarik garis dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, itu adalah besar dari perpindahannya, bergantung bentuknya apa, seperti itu. Nah, contohnya misalkan di sini sebuah partikel bergerak dari posisi titik A 2,3,4. Ini artinya berarti dia 3 dimensi ya, karena dia ada X, Y, dan Z. Kemudian menuju posisi B 6,3,7. Maka besar perpindahan partikel tersebut adalah berapa? Jadi yang ditanyakan besar perpindahannya. Ya, jadi cara penyelesaiannya seperti ini. Tadi vektor posisi A-nya itu kan 2,3,4. Jadi kita tuliskan dengan menggunakan vektor basis. Jadi RA atau posisi di A itu adalah 2I ditambah 3J ditambah 4K. Urut ya. Karena penulisan vektor itu yang tadi koordinatnya itu 2,3,4. Yang pertama itu pasti X, kemudian koma Y, koma Z, selalu seperti itu. Jadi penulisan ke vektor basisnya pun urut. 2I plus 3J plus 4K. Gimana kalau ada yang minus? Misalkan 2,-3,4. Ya udah, berarti yang minus itu ngikutin di sininya juga harusnya min, seperti itu, tinggal mengikuti saja. Kemudian yang kedua, vektor posisi di B dengan tadi koordinatnya adalah 6,3,7, penulisannya menjadi RB adalah 6I plus 3J plus 7K, seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita cari besar perpindahan, kita cari dulu vektor perpindahan partikelnya berapa. Karena di sini bentukannya masih seperti ini ya, kita tidak bisa langsung tahu berapa besar perpindahannya, maka harus mencari dulu delta R-nya atau perpindahannya. Besar vektor perpindahannya itu dengan cara RB dikurangi RA.
Nah, RB-nya cara mencarinya itu seperti ini. X2 min X1 I, karena X itu temannya I ya, atau vektor basisnya I, ditambah Y2 min Y1J, ditambah Z2 min Z1K. Nah, baru dimasukkan untuk X2-nya di sini 6, berarti 6 dikurangi X1-nya 2, 6 kurangi 2 dalam kurung I, ditambah Y2-nya di sini 3, kurangi 3 ya kan. Terus Z2-nya ini 7 dikurangi 4K. Nah, tinggal dikurangi saja. 6 kurangi 2, 4, 3 kurangi 3, 0, 7 kurangi 4, 3. Belakangnya tinggal mengikuti ya vektor basisnya ya, I, J, K. Nah, karena ini 0J atau 0 kali J kan sama aja 0. Jadi nggak perlu kita tuliskan lagi ke bawah. Jadi hanya sisanya adalah 4I plus 3K. Nah, baru kalau sudah dapat delta R-nya ini, baru kita cari besar perpindahan partikelnya dengan cara namanya besar itu ditandai seperti ini. Seperti kalau di matematika kalian sudah belajar itu tentang mutlak ya. Jadi besar perpindahan ini R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sedangkan di sini kan hanya ada X dan Z ya. I itu kan X ya kan, K itu Z. Sedangkan yang Y-nya tadi kan di sini 0, makanya tidak dituliskan. Jadi ya udah yang dimasukkan ke sini ya sama dengan akar dari X-nya 4 ya kan, ini 4I, berarti ambil aja yang angka 4-nya, I-nya nggak perlu, 4 kuadrat ditambah tadi Y-nya boleh dimasukkan 0 kuadrat ditambah Z-nya 3 kuadrat. Nah, kemudian baru dihitung seperti biasa, 4 kuadrat, 4 kali 4, 16, ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. 16 ditambah 9, 25, akar dari 25 adalah 5. Jadi besar perpindahan partikelnya adalah, tadi tentang perpindahan, sekarang kita lanjut ke jarak. Jarak itu adalah besaran skalar. Besaran skalar itu hanya punya nilai, tidak punya arah. Jadi besaran jarak ini merupakan besaran skalar sehingga nilainya bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh benda. Artinya maksudnya gini ya, jadi namanya jarak itu seluruh pokoknya total dari sepanjang apapun lintasan itu yang ditempuh, yaitu jarak gitu. Di total semuanya itu namanya jarak. Nah, contohnya di sini misalkan Didi berjalan lurus ke arah barat sejauh 100 meter dan berbelok kembali ke timur sejauh 20 meter. Tentukan jarak dan besar perpindahan yang ditempuh Didi. Nah, kalau misalkan baca soal seperti ini, namanya di sini ada arah-arahnya gini, kalian harus gambar dulu. Didi berjalan lurus ke arah barat sejauh 100 meter, berarti barat itu kan kiri ya. Diingatkan lagi arah mata angin, ini timur, ini barat, atas itu utara, bawah itu selatan. Nah, berarti ke arah barat kita gambarnya ke arah kiri sejauh 100 meter. Nah, setelah dia sampai di sini di barat, dia balik lagi ke arah timur sejauh 20 meter. Boleh digambarnya segaris dengan ini, boleh di bawahnya, terserah. Yang penting titik acuannya sama ya, berarti di sini berarti gambar dari sini. Ingat, 20 meter sama 100 meter nggak mungkin 20 meter yang lebih panjang kan? 20 meternya pasti lebih pendek daripada 100 meter. Jadi kita gambar aja cukup sampai sini ya. Ini 20 meter ke arah timur. Tentukan jarak dan besar perpindahan yang ditempuh Didi. Oke, yang pertama jaraknya dulu. Jarak itu kan tadi definisinya adalah totalan semua lintasan yang ditempuh ya kan. Berarti dia tinggal dijumlahkan aja. Dia pertama ke arah barat 100 meter, balik lagi ke arah timur 20 meter. Intinya namanya jarak semua lintasan yang dilalui. Jadi tinggal dijumlah 100 meter ditambah 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Didi itu adalah 120 meter. Nah, sekarang perpindahan. Kalau perpindahan kita lihat ini awalnya titiknya di sini ya. Didi itu ada di sini, dia ke arah barat 100 meter, kemudian dia ke arah timur 20 meter. Nah, kalau perpindahan arah-arahnya itu mempengaruhi ya. Jadi kita gunakan lagi konsep dari koordinat kartesius, bahwa ke kanan plus, ke kiri min, ke atas plus, ke bawah min. Nah, karena di sini tidak ada ke atas ke bawah ya, berarti kita hanya fokus ke yang horizontal ya, sumbu x berarti ya. Nah, dia kan awalnya ke kiri berarti minus ya kan, minus 100 meter, kemudian dia balik lagi ke kanan berarti plus 20 meter. Jadi minus 100 ditambah 20 ya berarti minus 80 meter. Artinya besar perpindahannya adalah 80 meter. Kalau ditanya besarnya ya hanya menyebutkan angkanya saja, tidak perlu minusnya. Tapi kalau ditanya artinya berarti dia 80 meter ke arah barat ya kan, ke arah kiri karena minus kan. Nah, gitu bedanya antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak tidak memperhatikan tanda, tidak memperhatikan di arahnya kemana, tapi kalau perpindahan itu diperhatikan. Tadi penjelasan mengenai kedudukan, perpindahan, dan juga jarak. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kelajuan rata-rata, juga kecepatan rata-rata, dan ada lagi kecepatan saat namanya. Nah, untuk kelajuan rata-rata atau lambangnya adalah V atau velocity ya dalam bahasa Inggrisnya itu, bahwa kelajuan rata-rata itu didapat dari hasil pembagian antara jarak dibagi waktu, seperti itu. Nah,
rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V-nya kelajuan, satuannya meter per sekon, S-nya itu adalah jarak, satuannya meter, T-nya itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, ingat kalau kelajuan itu adalah jarak bagi waktu, ya. Dan kelajuan itu besaran skalar, hanya rata. Kecepatan rata-rata atau V rata-rata seperti ini lambangnya sama V ya, sama dengan kelajuan. Itu adalah R2 dikurangi R1 dibagi T2 dikurangi T1, atau R2 kurangi R1 kan selisih atau perubahan itu berarti delta ya. Delta di sini kan lambangnya artinya ada perubahan. Jadi bisa juga dituliskan rumusnya itu delta R per delta T, di mana rumus yang pertama ini tuh untuk yang 2 atau 3, untuk gerak yang 2 atau 3 dimensi gitu. Maksudnya 2 atau 3 dimensi itu gimana, yang punya titik X, Y, atau punya juga X, Y, Z seperti yang tadi dicontohkan sebelumnya di perpindahan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga ada V sama dengan X2 min X1 per T2 min T1, dimana X2 min X1 bisa kita persingkat menjadi delta X per delta T ya, T2 min T1 itu. Nah, kalau yang di bawah ini untuk yang hanya satu dimensi seperti itu. Nah, di mana R dan X adalah hasil perpindahan ya. Jadi, kalau kecepatan, jadi bedanya antara kelajuan dengan kecepatan itu, kalau kelajuan itu jarak bagi waktu, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Dan bedanya lagi, kalau kelajuan tadi besaran skalar, kalau kecepatan itu besaran vektor. Jadi, memperhatikan arah. Kemudian selanjutnya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah laju perubahan posisi sesaat terhadap waktu atau limit dari kecepatan rata-rata untuk selang waktu delta T mendekati 0. Oke, mungkin baru ya dengan istilah limit, dan juga di sini ada lambang D, ini gimana itu ada nanti di pelajaran matematika. Ini saya beritahu simpel aja, atau nanti dicontoh soal aja gitu ya. Nah, ini persamaan matematisnya untuk kecepatan sesaat itu adalah V sama dengan limit atau lim, disingkat lim, itu untuk delta T-nya mendekati 0. Itu caranya adalah delta R per delta T atau dr dt. Seperti itu, atau bisa juga V sama dengan dx dt, di mana dx dt itu adalah turunan pertama x fungsi t terhadap waktu t. Nah, jadi d di sini maksudnya adalah diferensial. Diferensial itu adalah turunan. Nanti kita beralih ke contoh saja sekali. Soal yang pertama ini tentang kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata ya. Soalnya seekor lalat terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per sekon selama 15 sekon, kemudian kembali lagi ke timur dengan kecepatan 8 meter per sekon selama 8 sekon. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata lalat tersebut berturut-turut adalah, jadi intinya yang ditanyakan adalah kecepatan dan kelajuan rata-rata. Oke, ingat kalau misalkan ada arah-arahnya seperti ini harus kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, jadi si lalatnya itu pertama terbang dulu ke barat. Barat itu ke kiri, berarti dia kiri dulu dengan kecepatannya 15, waktunya 15 detik juga. Ingat yang kita tuliskan ke sini itu bukan kecepatannya atau waktunya, tapi jaraknya. Ya, jadi menempuh berapa meter sih dari awal titik dia bergerak sampai di barat ini gitu kan. Nah, ingat bahwa V sama dengan S per T. Jadi kalau misalkan yang dicarinya jarak itu kan S. Tinggal kayak kita kali silang aja ya. Berarti kalau pengen cari jarak, S sama dengan V kali T. Kan gitu. Nah, untuk jarak yang ditempuh pertama dari titik dia mulai bergerak sampai ke arah barat itu dengan kecepatan 15 atau 15, berarti jaraknya adalah V kali T kan. V-nya itu kecepatan, T-nya waktu. V-nya 15, atau saya tuliskan di sini ya. S1 itu V1 kali T1. V1-nya 15, T1-nya juga 15. Jadi jarak yang ditempuh pertama itu udah 225 meter. Oh, berarti ke arah barat ini sejauh 225 meter. Kemudian dia balik lagi ke timur. Balik lagi ke timur berarti langsung muter balik ke arah kanan ya kan. Nah, untuk S2-nya, jarak keduanya itu V2 dikali T2. V2-nya 8, T2-nya juga 8, berarti 64. Oke, ingat menggambarnya tidak harus logis gitu ya. Dalam artian, ya ketika dia sampai di barat kan berarti kita mulai gambarnya di sini ya. Di sini, atau boleh digambar segaris ini juga boleh, bebas. Yang penting sejajar gitu ya. Nah, ini berarti ke arah timur ke kanan ya kan. Sampai sini aja. Kenapa? Ingat 64 sama 225 nggak akan mungkin lebih panjang kan 64-nya. Berarti ya kita kira-kira aja ya. Berarti hanya sekian panjangnya. Nah, ini 64 meter nih ketika dia si lalatnya balik lagi ke timur kayak gitu. Nah, yang ditanyakan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, berarti kecepatan rata-ratanya itu adalah X per T, di mana ini X-nya sebagai perpindahan. Jadi perpindahan dibagi waktu kayak gitu. Oke, kecepatan perpindahan. Ingat perpindahan itu selalu diperhatikan arahnya ya. Tanda minus plusnya itu berpengaruh. Oke, jadi
awalnya dia ke kiri 225 berarti ke kiri kan minus 225, terus dia ke arah timur, berarti ke arah timur ke kanan, jadi plus 64 dibagi, kalau waktu ini baik itu kecepatan maupun kelajuan itu sama. Jadi totalan waktunya tuh semuanya digunakan dalam perhitungan. Jadi awalnya 15 detik ke arah barat, terus kemudian dia balik lagi ke arah timur 8 detik, tinggal dijumlahkan. Jadi 15 detik ditambah 8 detik. Min 225 ditambah 64 itu minus 161 dibagi 15 tambah 8 itu 23. Ini sama dengan minus 7 meter per sekon. Oke, ini nilai kecepatan rata-ratanya 7 meter per sekon. Nah, sekarang kelajuan rata-rata tapi bedanya di sama-sama ekspertnya juga, bedanya di ini jarak dibagi waktu. Ingat, kalau jarak itu totalan yang ditempuh. Berarti lalat ini menempuh sejauh ke kiri 225, ke kanan 64 detik. Kita jumlahkan semuanya, jadi 225 ditambah 64. Kalau waktu sama ya, 15 sekon ditambah 8 sekon. 225 ditambah 64, 189 dibagi 23 ya. Ini kalau dibagi itu hasilnya adalah sekitar 12,56 meter per sekon, seperti itu. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya adalah 7 meter per sekon dengan tanda minus, berarti dia ya wajar kalau hasilnya negatif. Kecepatan itu besaran vektor, tidak masalah itu hasilnya negatif pun ya, itu menunjukkan arah aja. Nah, kalau kelajuan itu hasil 12,56 meter per sekon. Ingat aja bedanya kecepatan itu perpindahan bagi waktu, kelajuan itu jarak dibagi waktu, seperti itu.